Hello, welcome back to Felix Chris Channel. Saatnya sekarang kamu simak Felix Story. Apa yang terlintas di pikiran kamu kalau misalnya mendengar kata kiamat? Bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, perang, atau apa kira-kira? Atau kepunahan manusia? Atau apa? Banyak pasti ya. Nah, tapi ternyata bicara soal kepunahan yang kadang-kadang mungkin banyak yang mengkaitkan dengan kiamat, ternyata bumi sudah pernah mengalami beberapa kali kiamat atau kepunahan massal. Lah, kok bisa? Kapan terjadinya? Kita simak yang satu ini. Karena sudah terjadi selama beberapa kali, berarti kan memang sebenarnya usia bumi ini sudah cukup tua ya. Tua aja pakai banget. Nget. Berdasarkan dari penelitian para ahli dari batuan-batuan yang ditemukan, ternyata diperkirakan usia bumi itu sudah 4,5 miliar tahun. Setua itu. Dan ternyata sepanjang 4,5 miliar tahun sejak bumi mulai tercipta, ini menurut teori dari para ilmuwan ya, dengan teori Big Bang-nya, 4,5 miliar tahun itu paling nggak sudah terjadi 5 kali kepunahan massal. Nah, kita akan bahas itu kali ini. Nah, 5 kepunahan massal ini terjadi berdasarkan ada masanya. Jadi memang dari awal bumi terbentuk dengan teori Big Bang tadi, berdasarkan teori itu ada beberapa masa yang dilewati bumi. Nah, kalau berdasarkan ahli geologi atau para peneliti bebatuan, periode formasi bumi hingga masa sekarang itu memang ada perubahan-perubahan yang terjadi dan selalu memang diteliti. Kalau sekarang ini, kita berada di masa era Holocene. Itu yang dimulai sekitar 11.700 tahun yang lalu saat zaman es berakhir. Tapi ternyata baru-baru ini ada ilmuwan yang menganggap bahwa sebenarnya kita sekarang ini ada di masa yang baru lagi. Bukan ada di masa era Holocene, tapi ada di masa era Anthropocene. Dan itu dimulai ketika zaman-zaman atau masa-masa uji coba bom nuklir di tahun 1950-an. Jadi itu semacam mengubah struktur bumi yang ada dan kita memulai era yang baru lagi. Dan dari masa Anthropocene ini yang menurut para ilmuwan dimulai sejak uji coba bom nuklir tahun 1950-an ini, itu ditandai dengan melonjaknya jumlah populasi manusia di bumi yang sudah bermiliar-miliar orang jumlahnya, dan aktivitas manusia ini ternyata mempengaruhi lingkungan dan alam sampai membuat perubahan yang cukup drastis. Oke, cukup sejarah tentang bumi dan sekarang kita langsung ke masa kepunahan massal yang pernah dialami bumi. Periode kepunahan yang pertama ini berasal dari masa awal sampai pertengahan periode Ordovikan era. Di waktu itu bumi masih hangat dengan tingkat kelembaban yang bisa mensupport kehidupan. Jadi masih awal-awal. Jadi hewan-hewan atau organisme yang hidup juga belum sekompleks sekarang. Bahkan dinosaurus pun belum ada zaman itu. Di masa ini pertengahan sampai awal aman, tapi menjelang akhir era Ordovikan itu sekitar 443 juta tahun yang lalu, ternyata semuanya berubah ketika benua tua Gondwana itu dia bergerak mencapai kutub selatan, sehingga suhu turun drastis, kemudian es terbentuk di mana-mana dan menurunkan permukaan air. Efek dari pergeseran benua Gondwana ini itu adalah tingkat karbon dioksida di atmosfer dan juga di laut itu turun. Itu menyebabkan sejumlah tanaman akhirnya juga mati, tidak bisa bertahan hidup. Yang itu berhubungan juga karena tanaman ini sebagai sumber makanan untuk hewan, akhirnya berantai reaksinya. Tanaman nggak ada, hewan juga nggak bisa makan, akhirnya perlahan-lahan populasinya menurun dan menghilang. Berapa persen populasi makhluk hidup yang hilang pada masa ini? Ternyata mencapai 86% dari jumlah makhluk hidup yang ada di bumi saat itu hilang karena perubahan kondisi alam. Itu waktu itu berarti kerang-kerangan, kemudian terumbu karang kuno, belut kuno, hewan-hewan invertebrata yang ada di laut itu hilang sebegitu banyaknya. Periode kepunahan yang kedua itu dimulai di masa Devon sekitar 359 juta tahun yang lalu.
Penyebabnya hujan meteor, nggak berhenti-berhenti. Jadi bukan cuma hujan sebentar, tapi intens gitu ya, hujan meteor, kemudian penurunan drastis oksigen yang ada di bumi secara global menyeluruh, kemudian meningkatnya aktivitas lempeng tektonik dan perubahan iklim. Bayangin, sebegitu banyak kejadian alam terjadi di satu masa yang sama, berarti memang penyesuaian untuk makhluk hidupnya juga luar biasa. Dari masa kepunahan kedua ini, itu menyebabkan 75% makhluk hidup di bumi menghilang, termasuk yang di lautan, juga hewan-hewan itu ikut menghilang dan punah. Periode kepunahan yang ketiga ini termasuk yang paling besar, yang paling banyak mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di bumi saat itu. Periode kepunahan ini itu sekitar 251 juta tahun yang lalu di zaman Permian. Lagi-lagi penyebabnya perubahan kondisi alam. Kalau tadi sebelumnya kepunahannya karena benua Gondwana, yang ini karena benua Pangea. Benua Pangea ini mulai terbentuk dan menyebabkan perubahan dari sisi geologis, kemudian iklim dan lingkungan. Gunung berapi itu terjadi dan terus meletus di seluruh bumi, dan itu terjadi selama 1 juta tahun sehingga melepaskan sekitar 300 juta kilometer persegi lava dan sedimen dan membentuk bidang-bidang atau tanah yang baru. Dan letusan ini juga membakar sejumlah hutan yang luasnya 4 kali luas Korea, cukup besar, dan akhirnya kalau misalnya hutan terbakar, otomatis karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer dan mengakibatkan pemanasan global. Akibatnya, metana beku di bawah laut meleleh dan menghasilkan efek pemanasan global yang jauh lebih gila lagi. Itu adalah efek pemanasan global yang 20 kali lebih kuat daripada karbon dioksida yang dihasilkan sebelumnya. Dan pemanasan global ini terjadi selama kurang lebih 10 juta tahun. Kebayang ya, yang kalau kita kepanasan aja cuma seharian tuh frustrasi gitu rasanya. Ini 10 juta tahun terjadi situasi yang konstan gak enak seperti itu dan mengakibatkan kepunahan yang paling besar yang pernah ada, karena makhluk hidup yang tersisa di bumi itu cuma tinggal 5% aja. 95%-nya hilang, tereliminasi, pulang bawa koper, pulang ke rahmatullah maksudnya. Periode keempat kepunahan massal itu terjadi sekitar 210 juta tahun yang lalu di zaman akhir Triasik. Kan kalau lempeng tektonik ini selalu bergerak ya, sampai sekarang aja kalau kita ngerasa gempa, terus ada retakan di tanah, itu kan berarti memang bumi itu dinamis. Benua-benua selalu bergerak, mungkin ada yang tubrukan, mungkin ada yang terpisah. Sama waktu itu, setelah Pangea terjadi, di kepunahan massal sebelumnya, di kepunahan massal yang ini, itu ternyata benua Pangea mulai terpecah. Kemudian gunung-gunung api baru terbentuk, karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer, dan seperti sebelumnya, ini membuat situasi tidak cukup baik untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam proses kepunahan massal ini, situasi yang gak enak ini terjadi selama kurang lebih 8 juta tahun, dan itu ditambah dengan hujan meteor. Lagi-lagi suka banget nih meteor datang ke bumi ya. Dan itu mengakibatkan 80% makhluk hidup yang ada di bumi menghilang atau punah. Itu termasuk amfibi besar, beberapa jenis, bukan beberapa jenis, mungkin banyak jenis dinosaurus yang asalnya dari masa itu, dan banyak kerang-kerang dan terumbu karang laut yang juga ikut punah di zaman ini. Periode kelima kepunahan massal ini yang paling dekat sama masa kita sekarang, kayak baru kemarin ribuan tahun yang lalu gitu, jutaan tahun yang lalu, tapi termasuk yang paling cepet gitu. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan kepunahan massalnya berlangsung selama beberapa juta tahun. Kalau yang ini termasuk hilang. Penyebabnya betul meteor. Ini yang kita kenal sekarang kalau misalnya yang membahas tentang dinosaurus itu punah. Kenapa? Karena ada meteor yang menghantam bumi. Nah, ini terjadi di masa kepunahan yang kelima. Terjadinya sekitar 65 juta tahun yang lalu dan lebih dikenal juga dengan sebutan kepunahan kapur tersier. Ini berlangsung relatif cepat, itu terjadi selama 1 sampai 2,5 juta tahun. Para ilmuwan itu sangat percaya bahwa kepunahan ini disebabkan oleh meteor yang menghantam bumi, tepatnya jatuh di Teluk Meksiko. Mungkin konsepnya sama seperti gunung berapi ya, kalau misalnya gunung berapi meledak, mengeluarkan
karbon dioksida ke atmosfer. Meteor mungkin juga sama ya, menghantam bumi kemudian mengeluarkan asap segala macam mengganggu kestabilan kehidupan di bumi, dan akhirnya cepat atau lambat justru efek setelah meteor itu menghantam itu yang membuat terjadinya kepunahan yang berkelanjutan. Oke, kalau nggak kebayang sedahsyat apa meteor yang menghantam bumi dan mengakibatkan kepunahan besar yang kelima ini, meteor ini itu kan dari asteroid yang masuk ke atmosfer bumi. Itu asteroidnya sendiri diameternya sekitar 10 km lebih, kurang lebihnya sekitar 10 km, dan kawah yang ditimbulkan dari tuburukan itu adalah sebesar 180 km. Jadi memang besar banget. Dan efek tumbukannya cihui banget nih. Bukan cuma duer, tapi ternyata efek tumbukannya 1 detik setelah tumbukan terjadi, area sekitar 300 km hancur. Semuanya hancur, 300 km. Kemudian beberapa detik setelahnya, gelombang kejut itu muncul. Kalau misalnya kita lihat di film-film, kalau ada satu bom besar, dar, lihat asapnya, mushroomnya itu muncul, kan terus ada kayak shocking wave-nya. Itu juga banyak membunuh makhluk hidup. 1 menit setelahnya, hujan meteor, karena pasti nubruk, banyak material yang ke atas, turun lagi. Kemudian setelah itu mengakibatkan suhu naik, meningkat secara drastis. Habis itu disusul gempa bumi, itu sekitar 12,5 skala Richter, yang terjadi rata di seluruh bumi. Dan 30 menit kemudian, debu panas, itu mengakibatkan kebakaran. Terus karena dia numbuk buminya atau sampai di buminya di laut, terjadi mega tsunami. Mega tsunami-nya sendiri rata juga membanjiri seluruh benua, dan tingginya sendiri mencapai 3 km ke atas gitu ya. Kalau sekarang kita bicara tsunami itu misalnya 3 meter, 7 meter, ini 3 km ke atas gitu. Nggak ada yang nggak kesapu bersih karena bencana kepunahan massal yang kelima ini. Bagaimana dengan kepunahan massal yang keenam? Apakah kita sedang memasuki masa itu? Menurut beberapa ilmuwan, jawabannya adalah iya. Dan itu dimulai sejak diskusinya cukup kencang itu sejak 2010 yang lalu, karena memang kita sama-sama tahu aktivitas manusia sangat-sangat mengganggu kestabilan ekosistem di bumi, pemanasan global. Walaupun banyak orang yang masih tetap meragukan, bener nggak sih pemanasan global? Ya benar, gitu. Sudah terjadi beberapa kali juga di bumi, dan banyak ilmuwan yang berpendapat kita sedang memasuki masa kepunahan massal yang keenam, dan dampaknya akan kelihatan sekitar 30-40 tahun dari sekarang. Serem ya kalau ngebayanginya, tapi aku yakin 30 atau 40 tahun dari sekarang aku sudah tidak ada, jadi mungkin anak cucu hang on there ya, kalian harus bertahan dari kepunahan massal ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tetap usahakan banyak hal baik, jadi nanti bumi bisa tetap terjaga ya, paling nggak kalau misalnya nggak bisa kembali menjadi bumi yang hijau, yang sejuk, ya dipertahankan, semoga tidak lebih parah. Thank you, jangan lupa like dan subscribe di channel Felix Chris, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye.